Sobat Sehat, selamat datang kembali di podcast Kesehatan kita. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga sangat relevan nih, terutama buat kalian para orang tua atau remaja yang sedang mendengarkan. Kita akan ngobrolin tentang obesitas pada remaja. Penyakit ini kini semakin sering dialami oleh banyak remaja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Betul banget nih Kak, obesitas pada remaja bukan cuma soal penampilan fisik loh, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Jadi nggak cuma mengganggu kepercayaan diri, tapi juga bisa berisiko memicu berbagai masalah kesehatan dalam jangka panjang. Makanya penting banget nih untuk kita bisa bahas lebih dalam untuk sesi kali ini. Iya, bener banget. Jadi, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune, karena kita bakal ngupas tuntas segala hal tentang obesitas pada remaja. Dari penyebabnya, dampaknya, sampai gimana cara mencegah dan menanggulanginya. Nah, sebelum kita ngomongin solusi, mungkin kita bisa mulai dengan pemahaman dasar dulu nih. Apa sih sebenarnya obesitas itu? Dan kenapa banyak remaja yang kini mengalaminya? Menarik. Jadi, obesitas itu adalah kondisi ketika seseorang memiliki berat badan yang jauh lebih tinggi dibandingkan berat badan idealnya. Biasanya diukur dengan indeks massa tubuh atau bisa juga disebut IMT, yang kalau lebih dari 30 itu sudah masuk kategori obesitas. Yap, tapi perlu diingat juga ya, IMT itu bukan satu-satunya indikator. Kadang ada orang yang punya otot banyak, misalnya atlet, tapi IMT-nya tinggi. Jadi, sebenarnya penting juga untuk lihat komposisi tubuh secara keseluruhan, kayak berapa persen lemak, otot, dan sebagainya. Tapi sebagai langkah awal, IMT ini bisa kasih gambaran kasar lah. Exactly, tapi ya yang sering banget orang salah paham itu mereka pikir obesitas cuma soal ukuran tubuh. Padahal efeknya bisa jauh lebih luas dari itu, terutama buat remaja yang lagi ada di fase tumbuh kembang. Tubuh mereka kan masih berkembang, hormon juga belum stabil dan di masa ini justru penting banget buat punya pola hidup yang sehat. Setuju banget, karena obesitas di usia remaja bisa ningkatin risiko berbagai penyakit kronis. Contohnya aja diabetes tipe 2, yang dulu biasanya muncul di usia dewasa, sekarang udah banyak diderita sama remaja. Terus juga tekanan darah tinggi, kolesterol, gangguan metabolik, bahkan penyakit jantung di usia muda. Oh iya, jangan lupa juga soal gangguan pernafasan seperti sleep apnea, dan itu bikin nafas berhenti sebentar pas tidur. Itu bisa ngurangin kualitas tidur dan bikin tubuh jadi gampang lelah. Padahal remaja itu butuh banget tidur berkualitas buat proses tumbuh kembangnya. Tapi ya, itu semua baru dari fisiknya aja. Masih banyak sisi lain yang gak kalah penting, yaitu dampak emosional dan sosial. Banyak remaja obesitas yang merasa malu, rendah diri, atau bahkan sampai depresi. Karena apa? Karena mereka jadi korban body shaming, diejek, direndahkan, dianggap gak menarik. Itu tuh luka batin yang gak kelihatan, tapi bisa dalam banget. Oh iya, healthy people, apalagi di zaman sekarang nih ya, di mana-mana media sosial itu punya pengaruh besar banget. Ada standar kecantikan dan ketampanan yang seringkali nggak realistis, seperti muka glowing, badan langsing, tinggi semampai, kulit mulus, dan akhirnya banyak remaja yang ngerasa nggak cukup, kayak never enough gitu. Padahal semua orang itu unik dan berharga dengan caranya masing-masing. Dan ketika mereka merasa beda dari standar itu, mereka jadi ngerasa asing di lingkungannya. Gak pede buat tampil, takut diejek, bahkan bisa milih untuk menarik diri dari pergaulan. Padahal masa remaja itu momen paling penting buat belajar bersosialisasi, cari jati diri, bangun percaya diri. Kalau di masa ini aja mereka kehilangan rasa percaya diri, dampaknya bisa ke bawah sampai dewasa loh. Jadi bukan cuma soal sekarang aja, ini bisa ngaruh ke masa depan mereka. Mulai dari cara mereka bersikap,
berkarir, sampai bagaimana mereka memandang diri sendiri. Jadi several tips dari aku buat teman-teman, mungkin lebih melihat konten atau influencer yang bersifat membangun. Jadi mulai sekarang mungkin mulai skip ya, kayak tontonan-tontonan kayak yang bikin kita insecure, atau tontonan yang mukbang gitu, soalnya itu bikin kita terbawa jadi ikut pengen makan terus gitu. Atau sekarang lebih mengikuti konten-konten hidup sehat atau bagaimana gitu. Makanya, penting banget buat kita semua. Bukan cuma remajanya aja, tapi juga orang tua, guru, dan masyarakat buat ngerti dulu akar masalahnya. Karena dengan pemahaman yang tepat, kita bisa mulai cari solusi yang lebih manusiawi dan gak cuma menyalahkan atau menghakimi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget nih, penyebabnya. Coba deh, menurut kamu kenapa sih angka obesitas di kalangan remaja makin lama makin naik? Apa gara-gara jajanan kekinian? Atau mungkin karena makin betah rebahan sambil scroll-scroll HP? Atau sebenarnya ada faktor lain yang lebih dalam lagi? Yuk kita kupas satu-satu biar makin paham dan gak gampang ngejudge orang cuma dari luarnya aja. Nah, ini dia yang sering banget kita lihat di kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebab utamanya jelas banget, pola makan yang gak sehat. Banyak remaja sekarang punya kebiasaan makan makanan cepat saji, minuman manis, snack tinggi gula dan garam, tapi minim nutrisi. Kayak makan burger, minum soda, ditambah lagi keripik dan es krim. Itu udah jadi menu harian buat sebagian orang. Nah bener banget itu Kak, dan yang bikin makin parah lagi, kadang itu semua dianggap biasa aja. Kayak nongkrong di resto cepat saji itu udah kayak agenda wajib tiap weekend. Ngobrol ketawa ketiwi, pesen burger, fries, milkshake, seru sih. Tapi kalau terus-terusan tanpa sadar kalorinya numpuk nih kayak cicilan. Tahu-tahu celana udah mulai sempit deh. Betul, apalagi kalau asupan kalorinya jauh lebih tinggi daripada energi yang dikeluarin. Nah, ini nyambung banget ke penyebab kedua, kurangnya aktivitas fisik. Banyak banget remaja sekarang yang waktunya lebih banyak dihabiskan di depan layar, entah itu scroll TikTok, main game, atau nonton film. Terus ya, sering banget nih orang lupa betapa pentingnya gerak. Padahal tubuh kita tuh kayak mesin, kalau nggak dipakai ya makin lemot. Kita butuh gerak buat bakar energi, biar metabolisme tetap ngebut. Dan pastinya buat jaga kesehatan biar nggak gampang ambyar. Tapi sayangnya sekarang olahraga malah sering dianggap opsional. Kayak, olahraga nanti aja deh kalau lagi mood. Padahal badan kita nggak nunggu mood. Dia butuh diajak aktif kapan aja, di mana aja. Nah, selain pola makan dan gaya hidup, satu lagi yang gak bisa diabaikan, yaitu faktor genetik. Kalau orang tua atau keluarga dekat punya riwayat obesitas, kemungkinan besar si anak juga punya risiko yang lebih tinggi untuk mengalami hal yang sama, karena ada kecenderungan genetik yang bisa bikin metabolisme tubuhnya berbeda. Tapi gongnya nih, faktor genetik itu bukan kayak vonis mati ya. Bukan berarti kalau ada keturunan obesitas, terus nasib kamu udah pasti begitu aja. Enggak bro, enggak gitu caranya kerja tubuh kita. Meskipun ada faktor bawaan, gaya hidup sehat masih bisa banget ngerem atau bahkan ngehindarin obesitas. Jadi enggak ada tuh alasan kayak, duh orang tuaku obesitas, ya udah deh aku pasrah aja. Hello, kita masih bisa banget fight buat hidup lebih sehat dan lebih fit. Setuju banget. Dan jangan lupa, penyebab obesitas juga bisa datang dari hal-hal yang kadang gak kelihatan langsung, kayak faktor emosional. Banyak remaja yang makan sebagai bentuk pelarian dari stres, rasa cemas, atau bahkan bosan. Mereka mungkin gak sadar, tapi makanan jadi semacam pelarian nyaman. Ya betul banget, ini nih yang sering disebut emotional eating. Tricky parah karena yang lapar itu bukan perut tapi hati. Biasanya kalau lagi stres gara-gara tugas numpuk, drama pertemanan, atau pusing lihat hidup sempurna di media sosial, kita malah lari ke makanan. Makanan jadi semacam pelampiasan bukan karena butuh energi tapi karena butuh pelukan. Yang sayangnya malah datang dalam bentuk sekotak pizza.
Belum lagi soal pola tidur. Banyak remaja yang jam tidurnya berantakan, tidur terlalu malam, bangun siang, atau malah kurang tidur total. Dan itu punya dampak langsung ke hormon yang ngatur rasa lapar dan kenyang. Jadi, makin kurang tidur, makin sering juga ngerasa lapar. Dan lucunya nih kalau udah begadang yang dicari tuh jarang banget ya. Kayak buah atau salad ya kan. Coba jujur, mana ada orang jam 2 pagi tiba-tiba ngidam brokoli kukus. Yang ada malah masak mie instan atau nyari gorengan atau cemilan manis yang gampang banget dijangkau tengah malam. Akhirnya ya balik lagi deh ke pola makan yang ngacak. Makin jauh dari sehat, makin deket ketimbangan yang naik diam-diam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu nih, yaitu gimana sih sebenarnya cara mencegah atau mengatasi obesitas, khususnya buat remaja. Nah ini benar banget gengs, karena percuma juga kan kita udah paham semua penyebab dan dampaknya, tapi kalau nggak tahu harus mulai dari mana buat mencegah atau ngatasinya ya, muter-muter aja di situ, di situ, di situ lagi. Makanya salah satu langkah paling basic tapi super krusial adalah mulai dari pola makan sehat. Ini beneran kunci utamanya. Bukan berarti harus langsung diet ketat atau makan rumput doang ya, tapi lebih ke belajar pilih makanan yang bikin tubuh kita happy dan sehat dalam jangka panjang. Betul banget, pola makan sehat itu bukan berarti harus diet ketat atau makan makanan mahal, tapi lebih ke kesadaran memilih. Misalnya, kurangi makanan yang tinggi gula, kayak minuman bersoda, bubble tea, atau snack kemasan yang manis-manis. Sekali-sekali sih oke, tapi jangan jadi kebiasaan harian. Nah, setuju banget Kak. Makanan cepat saji itu sebenarnya bukan musuh yang harus dihindari 100% kok. Boleh-boleh aja sesekali, asal jangan tiap hari dijadikan sahabat setia. Yang penting tetap diimbangi dengan makanan bergizi. Usahain lebih banyak makanan yang alami-alami kayak sayur, buah, protein dari ikan, ayam tanpa kulit, atau tempe tahu lokal, murah tapi gizinya nendang banget. Bahkan nasi sama lauk rumahan tuh kalau diolah dengan cara yang sehat bisa jauh lebih baik daripada makanan instan atau fast food ya. Nggak ribet, lebih terjangkau dan yang pasti tubuh kamu bakal lebih happy juga. Dan yang nggak kalah penting, aktivitas fisik. Tubuh kita itu memang didesain buat bergerak. Tapi sekarang, karena banyak yang duduk lama di sekolah, terus lanjut duduk depan layar buat ngerjain tugas atau main game, akhirnya aktivitas fisik sehari-hari jadi sangat terbatas. Makanya ya penting banget buat remaja mulai punya rutinitas olahraga. Nggak harus langsung daftar gym kok, santai aja. Mulai dari yang ringan-ringan dulu kayak jogging keliling komplek, sepedaan sore-sore, berenang, atau ikut ekskul yang aktif kayak basket, tari, atau pramuka. Jadi nak kokonat nih. Kalau mau lebih simpel lagi, hal-hal kecil juga ngaruh loh. Misal jalan kaki ke sekolah kalau jaraknya masih aman. Pilih naik tangga daripada lift atau sekedar bantu pekerjaan rumah tangga. Seperti nyapu, ngepel, cuci piring, itu semua termasuk aktivitas fisik juga. Intinya gerak itu harus jadi bagian dari keseharian, bukan nunggu waktu khusus, biar badan tetap fit dan energi tetap kece. Iya, poinnya adalah gerak. Karena tubuh yang aktif itu nggak cuma bikin kita sehat secara fisik, tapi juga bantu ngurangin stres, ningkatin mood, dan bikin tidur lebih nyenyak. Ngomong-ngomong soal tidur, jangan lupa kalau tidur yang cukup itu juga punya peran super penting. Banyak orang yang nggak sadar kalau kurang tidur bisa bikin tubuh kita jadi kacau. Tidur yang nggak cukup bisa ngacak-ngacak hormon lapar, dan yang tadinya perut tenang, tiba-tiba malah jadi sering lapar dan akhirnya ngemil tengah malam. Makanan yang dicemil pun bisa nggak sehat, karena kita udah nggak mikir lagi, cuma fokus ngilangin rasa lapar dan ya udah deh, ngemilnya sembarangan. Apalagi remaja zaman sekarang banyak yang begadang, entah karena tugas, main HP, atau maraton drama.
Padahal idealnya remaja butuh sekitar 8-10 jam tidur per malam supaya tubuh dan otaknya bisa pulih optimal. Dan pastinya peran keluarga, terutama orang tua tuh nggak bisa dipandang sebelah mata. Orang tua tuh ibarat role model utama di rumah. Kalau orang tua kebiasaan makanannya sehat, aktif bergerak, dan punya jadwal yang tertata, anak-anak bakal lebih gampang buat mencontoh. Jadi, kalau kita pengen anak-anak lebih peduli sama pola makan dan gaya hidup sehat, kita harus mulai dengan jadi contoh yang baik dulu. Itu juga yang bikin kebiasaan sehat bisa jadi budaya keluarga, bukan cuma sesuatu yang harus dipaksakan. Iya, jadi ini bukan cuma tugas remajanya aja ya, tapi juga soal lingkungan. Orang tua bisa mulai dari hal kecil, contohnya menyediakan camilan sehat di rumah, ngajak anak masak bareng makanan rumahan, atau ngajak jalan sore bareng setiap weekend. Simpel tapi efeknya besar. Oh iya geng, jangan lupa ya buat rutin memantau kesehatan. Cek IMT atau indeks massa tubuh, cek tekanan darah, atau kalau ada perubahan yang terasa nggak biasa, langsung konsultasi ke dokter aja. Kadang kita suka nggak sadar kalau ada masalah kesehatan yang muncul, jadi lebih baik pencegahan sejak dini. Daripada nanti nunggu sampai kondisinya makin parah, mending kita tangani sekarang juga. Ingat, kesehatan itu investasi jangka panjang dan makin cepat kita cek, makin besar peluang untuk mencegah masalah sebelum jadi kronis. Bener, tapi yang paling penting dari semua ini adalah jangan jadikan obesitas sebagai bahan ejekan. Kalau kita tahu ada teman atau saudara yang sedang berjuang dengan berat badan, bantu dengan kasih dukungan, bukan malah mempermalukan. Nah, setuju banget nih Kak, perubahan gaya hidup itu kan nggak instan, butuh proses, dan setiap orang punya perjalanan yang unik. Jadi, yuk kita jadi support system yang positif buat diri sendiri dan orang lain. Bukan cuma nunggu perubahan, tapi bantu mereka saling dukung dan rayakan setiap langkah kecil yang diambil. Karena dengan dukungan yang tepat, perubahan sehat itu pasti bisa dicapai. Nah, itu tadi beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mencegah dan mengatasi obesitas pada remaja, mulai dari pola makan, olahraga, tidur cukup, sampai dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Gak ada cara instan, tapi semua bisa dimulai dari langkah kecil. Dan buat kamu yang lagi berjuang, inget ya, kamu nggak sendirian, nggak perlu buru-buru atau merasa tertekan. Yang penting adalah konsistensi. Apa? Konsistensi, ya betul. Pelan-pelan aja, asal terus jalan, pasti bisa sampai. Setiap langkah kecil itu berarti, dan kalau terus dilakuin, lama-lama hasilnya akan kelihatan. Jadi, keep fighting. Setiap perjalanan itu punya proses dan kamu pasti bisa. Nah, sobat sehat, itu dia beberapa tips dan informasi penting seputar obesitas pada remaja. Semoga bisa memberi pencerahan dan membantu kalian untuk menjaga kesehatan tubuh, baik untuk diri sendiri ataupun keluarga ya. Oke, dari section kali ini mulai dari pola makan sehat, olahraga, dan tidur yang cukup semuanya bisa membantu mencegah obesitas. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat sosial media atau email. Terima kasih sudah mendengarkan Sobat Sehat. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Okay, healthy people, last but not least, stay healthy and keep moving. Bye bye.